Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. Alhamdulillah. Harus dipanggil ya. Sinyalnya kuat banget. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu. Wallahu ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat surat Al-Baqarah cover ya. Alhamdulillah kita dengan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita, kegiatan kita, kajian. Insya Allah kita akan selalu istiqomah menjalankannya sesuai dengan jadwal yang telah kita tentukan. Siap Sabtu dan Minggu. Sementara orang-orang lain mungkin tidur nyenyak, dan kita akan tetap mempelajari ayat-ayat Allah agar kita selalu di bawah lindungan Allah, mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepada dengan perjuangannya, ketelatenannya, memberikan contoh-contoh yang terbaik kepada umat, agar kita pengikutnya mengikuti jejak langkah beliau yang telah digariskan di dalam kitabullah dan sunnah Rasul. Dan untuk baca pertama siapa nih? Baca, Cica, Cica, Cica. Ya, ini kelamaan dikit aja bacaannya, tidak panjang. Kayaknya minum kan? Sudah selesai minum. Dan 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 di antara dan dan di antara dan di antara mereka mereka ada ada orang orang yang berdoa, yang berdoa, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, berilah kami berilah kami kebaikan kebaikan di dunia dunia dan kebaikan dan kebaikan di akhirat. di Di akhirat. akhirat, Dan peliharalah kami dan dihargai kami dari 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 siksa neraka. siksa. Amin. Amin. Dah, selesai. Dah minum. Ya, minum sana. Ya, ini di dalam doa kita, doa sapu jagat namanya ya. Di antara mereka, siapa itu mereka yang disebutkan adalah orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, yang taat dan patuh kepada aturan Allah. Orang berdoa, ya Tuhan kami, Rabbana atina, berilah kami kebaikan di dunia, di dunia wa fil akhirah, ya. Rabbana atina di dunia wal hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ya lanjut. Tim. Baca tim. Tim, sini tim. Dikit tim. Dikit aja.
Nah, kamu duduk. Enggak. Tidak, tidak. Tidak ada dapat kita menghindarkan menghindarkan diri dari azab neraka apabila ayat-ayat keterangan petunjuk Tuhan Allah yang termaktub dalam Al-Quran diingkari dalam didustai mereka yang mengingkarinya adalah kafir dan mereka mendustakannya adalah munafik. Munafik. Ya, telah dibaca lanjutannya ada Profesor Dr. Hakim tadi ya. Maksudnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maksudnya tidak akan dapat kita menghindarkan diri dari azab neraka. Tidak bisa menghindar ya. Apabila ayat-ayat keterangan-keterangan petunjuk-petunjuk Allah yang termasuk dalam Al-Quran diingkari. Jadi perhatikan ini. Diingkari itu artinya kita tidak mau masa bodoh terhadap Al-Quran itu, tidak mempelajarinya, tidak memahaminya, tidak memprogramkan, tidak melaksanakan, dan tidak mensiarkannya. Jadi kita akan selalu terkungkung, tidak akan bisa menghindar dari azab neraka itu. Jadi oleh sebab itu kita rutinitas kita mempelajari ayat-ayat Allah itu untuk menghindari yang seperti itu. Jadi kita terhindar dari azab neraka itu apabila ayat-ayat dan keterangan-keterangan petunjuk-petunjuk Allah itu yang termasuk dalam Al-Quran itu tidak kita ingkari dan kita lanjuti dengan tindak lanjuti dengan pemahamannya, membacanya, mempelajarinya, memprogramkan seperti pagi hari ini dan melaksanakannya dan siarnya ya. Mereka itu tidak mengingkarinya. Orang yang mengingkari namanya kafir. Mereka yang mendustakan itu namanya munafik ya. Kita lanjut Profesor Dr. Hanan. Surat ke-57 ayat 19. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu orang-orang Sedikit. dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Bagi mereka pahala dan cahaya mereka dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami itu mereka itulah penghuni neraka. Maksudnya adalah orang-orang kafir mendustakan ayat-ayat kami. Ialah penduduk neraka. Ya, ayatnya kita bacakan seperti yang dibacakan oleh Profesor Dr. Hanan tadi ya, dosen tetap di Aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus sadiquna was-suhada'u inda rabbihim lahum ajruhum ulaika humus sadiquna Suhada'u inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim.
dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu orang-orang yang sedikit. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sedikit beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Itulah orang sedikit itu. Kenapa kesaksiannya? Kita mempelajari ayat-ayat Allah. Bagi mereka pahala dan cahaya mereka, ya kan, dapat pahala dan dapat cahaya dari ajaran-ajaran Allah itu tadi. Dan orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayat tadi, mereka itulah penghuni neraka. Jadi kalau orang kafir penghuni neraka, maksudnya, dan orang-orang kafir itu mendustakan ayat-ayat kami, ialah penduduk neraka. Kita lanjut. Nenek. Orang kafir sekalipun dalam pengakuannya ia beragama Islam yang Tuhan bertuhan kepada Tuhan Allah. Namun kalau isi kitabullah Al-Quran Karim itu dibekukan, didustai, jelas dan diragukan adalah perbuatan yang seperti itu mempersiapkan dirinya untuk menjadi penduduk neraka. Lebih besar yang tidak percaya kepada Tuhan Allah yang termasuk dalam Al-Quran yang paling percaya kepada Tuhan Allah. Ya. Jadi orang kafir, ini penjelasannya orang kafir. Sekalipun dalam pengakuannya dia beragama Islam, ini orang kafir. Jadi bukan orang di luar Islam. Ya, orang Islam mengaku bahwa dia mengaku Islam. Yang bertuhan kepada Allah. Namun kalau kitabullah Al-Quranul Karim itu diingkari. Jadi Al-Quran itu diingkari, perintah dan larangannya diingkarinya, tidak diikutinya. Atau dibekukannya, ditaruh di lemari, kitab itu dipajang gitu ya, nah, itu artinya dibekukan seperti lemari es ya. Didustai, dia mendustakan bahwa dia orang Islam, tapi Al-Quran tidak dibaca, tidak dipelajari, jelas diragukan ya. Jadi perbuatan yang seperti itu mempersiapkan dirinya untuk menjadi penduduk neraka. Jadi jangan ngaku-ngaku Islam, tapi Al-Qurannya kita bekukan, tidak dipelajari, tidak dipahami informasinya, kita sibuk dengan kesibukan dunia kita saja, sehingga tidak ada sempat itu mempelajari ayat-ayat Allah. Nah, dalam sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, tidak pernah buka Quran, tidak pernah pelajari Al-Quran, tidak pernah mau membuka diri untuk pelajari Al-Quran. Itu namanya membekukan ayat-ayat Allah, mendustai ayat-ayat Allah. Tetapi Islam menempel di dalam diri kita, ya, itu adalah penduduk neraka. Lebih besar, ya, katanya lebih besar yang tidak percaya kepada petunjuk. Ya, bagaimana mau bisa percaya kepada petunjuk, petunjuknya dibekukan. Nah, perkataan Allah dan kitabullah dalam Al-Quran Al-Karim daripada percaya kepada Tuhan Allah saja. Percaya kepada Allah, tetapi tidak percaya kepada kitabnya dan Rasulnya. Ya, lanjut. Ini udah. Yang berhajat itu adalah manusia sejati. Fitrahnya berhajat kepada bagi bahagia sejahtera, selamat di dunia, telah berkamu akhirat dan terhindar dari siksa neraka. Bahagia sejahtera untuk
Bahagia sejahtera dan selamat itu bukanlah kepunyaan manusia, tetapi kepunyaan Tuhan Allah. Jadi kepunyaan Tuhan Allah yaitu manusia berhajat kepada kepunyaan Tuhan Allah yaitu bahagia sejahtera itu. Atau dengan perkataan ini kepunyaan Tuhan Allah dari kita yang disambut Tuhan Allah dari yang Yang berhajat itu adalah manusia, sebenarnya bukan Allah yang berhajat, tetapi adalah manusia. Ya, nah banyak manusia itu berhajat hanya kepada Allah. Allah tidak berhajat kepada manusia. Fitrahnya berhajat kepada bahagia, sejahtera, selamat di dunia, kelak di kampung akhirat terhindar dari siksa neraka. Itu semuanya hajat manusia. Bahagia, sejahtera, dan selamat itu bukanlah kepunyaan manusia, yaitu miliknya Allah. Tetapi itu adalah kepunyaan Allah. Kalau untuk bahagia, sejahtera, selamat bukan kepunyaan manusia, tapi adalah kepunyaan Allah. Itu yang harus kita tahu, pahami. Jadi kepunyaan Allah itu yaitu manusia berhajat kepada kepunyaannya Allah, yaitu bahagia, sejahtera, dan selamat. Ya, hanya manusia itu minta keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan. Atau dengan perkataan lain, kepunyaan Allah itu mencari kepunyaan Allah, ya, manusia, ya. Atau yang di tangan Tuhan Allah itu mencari di tangan Allah, atau yang di tangan Tuhan Allah itu mencari yang di tangan Tuhan Allah. Jadi kita cari adalah bahagia, sejahtera dunia dan akhirat. Kita lanjut. Tuh. Hayawan. Apakah manusia bahwa ia akan membiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Karena siapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman, tentram daripada kejutan yang dahsyat pada hari itu. Dan karena siapa yang membawa kejahatan, maka disebutkanlah muka mereka ke dalam neraka. Tiadalah kamu dibalasi. Melainkan setimpal dan apa yang dahulu kamu kerjakan. Ya. Apakah manusia mengira, ya, namanya manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja tanpa bertanggung jawab? Jadi tanggung jawab itu kalau sudah menjadi manusia punya tanggung jawab berhajat kepada Allah. Barang siapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Sedangkan mereka itu adalah orang-orang yang aman dan tentram daripada kejutan yang dahsyat pada hari itu. Ya, ini kata Allah, ya. Di dalam surat 27 ayat 90 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jaa'a bisai'ah fakaifa wujuhuhum innari hal tajzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan barang siapa yang membawa kejahatan, ya, syariah, ya, kejahatan, maka disungkurkanlah muka mereka ke dalam neraka. Kalau kita menjadi orang jahat, tersungkur muka ke dalam neraka. Tiadalah kamu dibalasi, melainkan setimpal dengan apa yang telah kamu kerjakan. Kalau kita jahat, tersungkur muka itu ke neraka. Sebelum tersungkur, ya waspada dari masa hidup ini. Lanjut.
dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain yang telah diusahakannya, dan bahwasanya kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa, kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku, maka janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera. Ya. Ya, dilanjutkan surat 53 ayat 39, ayat 40, ayat 41, ayat 47. Surat 2, 21 ayat 30. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Summa yujzanahul jaza'al awfa Khalikal insanu min ajalis Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Dan bahwasanya seorang manusia itu tidak memperoleh selain dari apa yang telah diusahakan. Jadi kalau kita berusaha itu yang kita peroleh yaitu kalau kita berbuat baik ya diperoleh kebaikan itu. Kalau kejahatan itu yang kita panen. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Jadi Allah tidak menyembunyikan usahanya. Ini kamu perolehnya cuma sedikit karena kamu pemalas. Perlihatkan ini ukuran kerjamu, usahamu seperti ini. Kemudian akan diberikan balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Tidak dikurangi sedikit pun. Kalau dia berbuat baik, ya kebaikannya dipanen oleh dia. Kalau berbuat jahat, kejahatannya itu yang dipanen oleh dia. Manusia telah dijadikan bertabiat, tergesa-gesa. Nah, ini hati-hati. Kita itu selalu tergesa-gesa, terburu-buru memutuskan sesuatu. Ya, tidak boleh ya. Itu tabiatnya, tergesa-gesa. Kala akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku. Jadi orang yang tergesa-gesa, salat tergesa-gesa, kemudian dia mau sujud, matanya kemana-mana, atau belajar mau berdiri salat, nari-nari kirian kemari, pikirannya tidak jelas, itu namanya tergesa-gesa. Jadi sempurnakanlah bacaannya, sempurnakanlah salat itu tepat waktu. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azab. Maka janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera. Jadi oleh sebab itu kita harus sadari bahwa kita itu adalah manusia yang selalu tergesa-gesa. Mau ngomongnya misalnya tergesa-gesa, kita lagi marah, kita marah-marah. Tidak boleh. Kita mikir dulu, ini ada dampak apa terhadap omongan kita. Kalau kita mau bekerja, melakukan sesuatu pekerjaan, jangan tergesa-gesa. Menangkap orang, jangan tergesa-gesa. Ya, hati-hati. Begitu ditangkap, ternyata orangnya yang ditangkap itu bukan bersalah. Tetapi yang bersalah yang melaporkan. Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.